Written by Hanane Kosuki. Kalian lagi apa? Bittersweet and Crazy Part 18. Mari kita mulai. Goro memandang layar ponselnya. Ia menggigit ujung ibu jarinya gugup. Menimbang-nimbang apa yang harus ia lakukan. Sua membaca sesuatu yang seru di ponselnya dan tampak kaget sendiri. Senior Ah Hyun-suk sepertinya sakit. Goro menatap Sua kaget. Hah? Semua orang di grup teater membicarakannya, ucap Sua memberitahu, lalu memandang Goro. Kalian satu klub kan? Kau mendengar sesuatu? Goro menggaruk lehernya bingung. Sua menghembuskan napas dalam. Kau tidak pernah tertarik tentang seperti ini? Ucapnya sembari memandang layar ponselnya. Goro tersenyum tipis, lalu memandang ponselnya lagi. Jarinya mengetikkan pesan dan mengirimkannya. Senior, kau baik-baik saja? Pesan langsung dibalas selang beberapa detik. Ya. Goro diam sejenak menatap balasan itu. Lalu mengetikkan pesan lagi. Benarkah? Kau sudah makan? Jari Goro yang memegang ponsel mengetuk-ngetuk sisi ponsel sembari menunggu. Aku akan baik-baik saja. Gorum tidak tahu mengapa ia merasa sedikit kecewa mendapat jawaban itu. Tapi sebelum 1 detik, pesan lain masuk. Aku kelaparan sendirian. Gorum berusaha menahan senyuman di bibirnya, lalu kembali mengetik. Boleh aku ke apartemenmu? Aku bisa membeli bahan makanan dan memasakkanmu sesuatu untuk dimakan. Ya. Bahkan tidak perlu 1 detik, Hyun-suk langsung menjawabnya. Goro menahan senyuman dan langsung bangkit membereskan barang-barangnya di meja. Sua menoleh dan mengerutkan dahi. Kau akan kemana? Goro berusaha menemukan alasan yang bagus. Oh, aku akan ke restoran ayahku sebentar, ucapnya. Sampai nanti. Ia segera bergegas pergi. 30 menit kemudian, Goro masuk ke gedung apartemen Hyun-suk dengan plastik belanjaan dari supermarket yang ia temukan ketika dalam perjalanan. Ia masuk ke lift dan menekan tombol lantai. Sembari menunggu, bibirnya membentuk senyuman, membayangkan akan memasak untuk Hyun-suk. Ting! Pintu lift terbuka. Goro melirik kotak menunjuk lantai dan melangkahkan kakinya keluar. Dengan wajah cerah, ia melangkah menuju pintu apartemen Hyun-suk. Tapi langkahnya berhenti mendadak melihat ada beberapa wanita lain di depan salah satu pintu apartemen. Sialnya, ia mengenali mereka, seniornya di kampus. Mereka tampak memegang termos berurukan sedang. Sepertinya mereka membawakan bubur untuk Hyun-suk. Salah satu wanita yang menunggu itu menghampiri pintu apartemen dan menekan bel. Senior, aku datang membawakan bubur bayam untukmu. Mata Goro yang sipit membesar melihat ada Ahrum juga. Ia diam-diam berbalik dan hendak mengendap-endap pergi. Ia terkesiap kaget mendengar ponselnya berbunyi di saku. Ia menoleh dan sekarang semua orang memandangnya. Ahram yang berdiri di depan pintu mengerutkan dahi melihat adiknya di sana. Goro mengeluarkan ponsel. Hyun-suk memanggilnya. Ia menggeser tombol hijau dan menjawab. Senior, kenapa tidak memberitahuku sudah banyak yang mengantri depan pintu apartemenmu? Bisiknya sebal. Kau sudah tiba? Terdengar suara santai Hyun-suk di seberang.
Gorum tertegun mendengar suara kas pintu apartemen terbuka. Kepalanya menoleh ke belakang dan tertegun lagi. Yeonsok yang membuka pintu. Ahram dan yang lain tersenyum cerah melihat Yeonsok keluar. "Senior, aku membawakan." Mereka berlomba-lomba mengatakan sesuatu di saat bersamaan. Yeonsok berdiri di ambang pintu dengan ponsel di telinga. Walaupun para wanita itu berkerumun seperti penjual obat di hadapannya, matanya hanya tertuju pada Gorum. Gorum cukup tersentuh mendapat tatapan itu dari Yeonsok. Di saat ada gadis secantik Ahram di hadapannya. "Kenapa berdiri di sana? Aku lapar," ucap Yeonsok di telepon. Ahram di depan Yeonsok mengerutkan dahi, lalu menoleh ke belakang ke arah pria itu memandang. Ia tertegun melihat Gorum yang ada di sana. "Ya," jawab Gorum. Ia menarik ponsel dari telinga dan berjalan menuju pintu. Ahram menatap Yeonsok tak percaya. "Permisi," ucap Gorum sopan sembari menerobos kerumunan. Yeonsok membuka pintu lebih lebar agar Gorum bisa masuk, lalu menutup pintu lagi, membuat para gadis itu tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Gorum melirik pintu yang ditutup Yeonsok. Pria itu melengos tanpa rasa bersalah. Senior, kenapa tidak menerima makanan dari mereka?" tanyanya bingung sembari mengikuti pria itu masuk. Yeonsok menghembuskan nafas dalam sembari duduk di sofa lemas. "Cepat masak, aku lapar," ucapnya lesu. Gorum diam sejenak memperhatikan Yeonsok. "Aku akan menggunakan dapurmu, izinnya." Lalu berjalan ke dapur bersama belanjaan yang ia bawa tadi. Yeonsok di sofa menoleh ke arah dapur. Matanya memperhatikan bagaimana Gorum mengikat rambut dan mulai menyiapkan makanan. Seulas senyum muncul di wajahnya. Perhatiannya teralih karena Po meloncat ke pangkuannya. Ia mengelus kucing kecil itu gemas. Meja makan. Yeonsok menikmati makan siang yang dimasak Gorum tanpa mengatakan apapun. Ia sangat menikmati masakan gadis itu hingga tidak sempat melontarkan apapun. Setelah hampir 15 menit, matanya melirik Gorum yang sama sekali belum mulai makan. Gadis itu tampak memikirkan sesuatu. Gorum tenggelam dalam pemikirannya sendiri. Ia mulai mengerti mengapa Ahram terus-terusan bertanya tentang Yeonsok padanya. Setelah kejadian tadi, ia tahu bahwa dirinya harus menghadapi Ahram di rumah. Ia sama sekali tidak menyangka kakaknya yang menyukai Yeonsok. "Kau sedang diet atau apa?" tanya Yeonsok heran. Gorum keluar dari lamunannya dan memandang Yeonsok. "Hah?" Yeonsok menunjuk nasi di depan Gorum dengan lirikan matanya. "Kau bahkan tidak menyentuh masakanmu sendiri." Gorum memandang nasi di depannya. "Ah," ucapnya mengerti. Lalu mulai makan dengan berat. Ia mengunyah makanan di mulutnya dengan sangat pelan. Yeonsok mulai merasa tidak nyaman. "Ada apa?" tanyanya. Gorum tertegun lagi. Yeonsok memandang Gorum penasaran. "Ada apa, senior?" tanya Gorum bingung. "Aku penasaran," jawab Yeonsok. "Apa yang sedang kau pikirkan?" Gorum memandang ke bawah canggung. "Oh, aku hanya..." Ia sendiri bingung bagaimana menjelaskannya. Matanya kembali memandang Yeonsok. "Sebenarnya," ucapnya memulai. Yeonsok menatap Gorum antusias. "Kenapa kau tidak menerima makanan yang dibawa gadis-gadis di depan pintu tadi? Kau bilang sudah kelaparan." Yeonsok diam sejenak, lalu melanjutkan makannya dengan santai. "Aku tidak menerima makanan dari orang asing," jawabnya. Gorum berusaha mencerna ucapan Yeonsok. "Aku bagaimana?" tanyanya sembari menunjuk dirinya sendiri. Yeonsok melirik Gorum. "Apa kau orang asing?" tanyanya.
Goro berpikir sejenak. Tapi sepertinya gadis-gadis tadi yang lebih sering berada di dekatmu ketika di kampus. Jawabnya bingung. Yonsok menghela nafas dalam. Hanya karena mereka berada di sekitarku, apakah mereka jadi orang terdekatku? Tanyanya aneh. Ucapan Yonsok membuat Goro mengangguk membenarkan. Benar juga, ucapnya. Tapi ia kembali melanjutkan. Paling tidak kan ada salah satu yang agak dekat, kan bisa mengambil makanan salah satunya. Yonsok kembali terdiam menatap Goro. Goro menyadari tatapan tidak nyaman itu dari Yonsok. Maafkan aku, ucapnya sopan, dan memandang nasi di depannya pura-pura sibuk. Yonsok menelan sisa makanan di mulutnya. Kenapa para wanita sangat rumit? Tanyanya sendiri. Goro memandang Yonsok bingung. Yonsok melanjutkan makannya. Jika aku bersikap baik, aku akan dicap playboy. Jika aku tidak bersikap baik, aku akan dicap pria berhati dingin. Ucapnya frustasi. Jadi aku harus bagaimana? Goro menahan senyuman lucu. Benar juga, ucapnya. Tak lama ia kembali memandang Yonsok antusias. Tapi senior, Yonsok menatap Goro tak percaya. Tapi lagi? Goro merapatkan kedua bibirnya dan memandang ke bawah. Maaf, aku akan diam, ucapnya. Yonsok mengangguk. Lakukan itu, ucapnya dan kembali makan. Coba. Penasaran gak sih yang terjadi selanjutnya? Aku upload hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berjumpa di part selanjutnya. Bye!